Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kekuatan kehancuran akan tiba di negeri ini. Aku akan melanjutkan rencanaku dan menghancurkan semua ciptaan yang dibuat Dewa Pencipta. Kebanggaan Hao Yue segera berubah menjadi kemarahan. Dia sangat marah. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa di dunia kegelapan dan api itu, dalam keadaan bahwa semua makhluk hidup dan tumbuhan terbunuh, muncul mayat hidup. Mereka tidak membutuhkan makanan dan air untuk hidup, tidak seperti manusia. Mereka bahkan tidak membutuhkan cahaya. Tapi mereka menyimpan dendam padaku dan bahkan berani membunuh Austin Griffin yang paling dihormati. Reinkarnasi aku gagal karena gangguan terus-menerus, dan asal kekuatanku dikonsumsi selama proses tersebut. Aku tahu bahwa jika kesembilan kalinya reinkarnasi gagal lagi, maka aku akan pergi selamanya seperti Dewa Penciptaan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa. Kemudian aku hanya memiliki beberapa peluang reinkarnasi. Sekali lagi makhluk zombie kotor itu mengikutiku dan mencoba membunuhku. Tepat pada saat itu, secerca harapan menutupi tubuhku dan membawaku ke dunia lain dengan paksa, dunia yang penuh cahaya. Kemudian aku berpikir bahwa aku akhirnya mendapat kesempatan, tetapi siapa tahu setelah terlalu sering reinkarnasiku menjadi sangat lemah dan juga karena aku diam dalam kegelapan terlalu lama, aku tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan cahaya. Aku merasa hidupku berlalu dan aku akan mati, tetapi kemudian aku melihat sepasang mata, mata yang jernih. Seorang manusia kecil, meneteskan darahnya padaku dan membantuku beradaptasi dengan menggunakan darahnya. Dia memberiku kekuatan untuk keluar dari kegelapan sedikit demi sedikit dan mendorong keluar semua aura gelap di luar tubuhku. Akhirnya aku beralih ke cahaya. Aku merasa begitu hangat dengan darahnya dan begitu nyaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kemudian aku menumbuhkan kepala kedua, kepala cahaya. Dan kepala asliku menyimpan atribut api. Pemuda itu, tuanku, berada dalam bahaya karena membantuku mengubah atribut bawaan dari kegelapan ke cahaya. Aku kemudian memasukkan darah muliaku sendiri ke dalam tubuhnya dan mengasuhnya. Aku bahkan memiliki kontrak dengannya yang tidak pernah aku duga, kontrak terkuat yang dibuat oleh Dewa Penciptaan, kontrak darah. Bagaimana tidak? Aku tidak mengerti. Setelah aku bangun dan memikirkan semua yang kami lalui bersama, aku tidak mengerti mengapa aku melakukan itu. Tapi tetap saja aku sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun dia memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali dan membiarkan aku menjadi Austin Griffin sekali lagi. Akhirnya aku kembali. Dan pemuda yang memberi aku kesempatan ini adalah Anda, tuanku, pemilik atribut cahaya, dari tahta Dewa Keabadian dan Penciptaan, Ketua Aliansi Kuil, Ksatria Kemuliaan Ilahi, dan pemimpin Kuil Ksatria, Long Hao Shen. Tubuhku menyegel semua ingatanku jauh di dalam kesadaran. Ketika kesadaran aku terbangun ketika kepala kesembilan tumbuh, aku menemukan bahwa Anda memberi aku kehangatan dan kebahagiaan, emosi yang sama sekali bukan milik aku. Itu adalah perasaan yang sangat berbeda. Oleh karena itu Tuan, tidak peduli siapa yang akan aku bunuh dan dunia mana yang akan aku hancurkan, aku tidak akan pernah menyakiti Anda. Aku berharap untuk mengalami perasaan yang sama seperti yang Anda berikan kepadaku. Tubuh baruku sekarang mulai takut pada perasaan yang disebut kesepian karena keberadaanmu. Aku telah menjadi sangat berbeda sekarang. Aku menyayangimu, tuanku. Mari bergandengan tangan dan berkeliling dunia yang dibuat oleh Dewa Penciptaan. Suatu hari aku akan mengubah semua dunia ke dunia kehancuran dan menjadikannya semua wilayahku. Anda pasti terkejut melihat aku berevolusi begitu cepat. Ini semua karena tuanku.
Perkembangannya mempromosikanku. Dan pada beberapa saat kritis, dia melindungi aku dari zombie yang mengerikan itu dan dengan demikian aku memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kepala ke-8. Aku juga berterima kasih kepada Anda atas kebangkitanku, Tuanku. Anda membawaku ke domain keabadian dan membiarkan aku menemukan benihku, benih pohon kehancuran yang dijadikan sebagai ujian Raja Easton, yang sampai batas tertentu adalah diri lain dari jiwaku. Dengan itu setelah periode kultivasi yang terisolasi, aku akhirnya menerobos rintangan terakhir dan bangun. Kaisar Dewa Iblis benar, jika bukan karena kebangkitan aku, tidak akan mudah untuk menyelesaikan segel mereka dengan kekuatan Austin Griffin berkepala 8. Tapi sekarang semuanya menjadi sederhana. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikanku sekarang. Aku harus mengatakan bahwa dunia yang kita tumpangi sekarang jauh lebih buruk daripada dunia yang menciptakan formasi dewa pembunuh. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan aku di dunia ini. Sungguh perasaan yang indah dari kebangkitan penuh. Lapisan cahaya putih kristal bersinar dari armor keabadian dan penciptaan Long Hao Shen, menahan tekanan dari Hao Yue. Karena dia memiliki darah Hao Yue di tubuhnya, tekanan padanya berada di level terendah. Hao Yue, kamu ingin menghancurkan dunia ini? Long Hao Shen bertanya dengan suara yang dalam. Hao Yue tersenyum dan berkata, aku sudah memberitahumu segalanya, jadi kamu harus mengerti sekarang. Aku adalah dewa kehancuran murka surgawi, bukan dewa pencipta. Sejak aku bangun sekarang, aku ingin melakukan sesuatu. Mengapa tidak menghancurkan dunia ini karena secara keseluruhan ditempati iblis? Jangan khawatir, aku akan membunuh semua iblis dan kemudian melenyapkan manusia. Mata Long Hao Shen penuh dengan rasa sakit. Dia berkata, tidak, kamu bukan lagi Hao Yue-ku. Hao Yue menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja. Aku bukan Hao Yue yang mengikuti semua perintah Anda. Aku Austin Griffin, dewa kehancuran murka surgawi. Apakah Anda tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Sebelum aku bangun, tubuhku bagian kepala memiliki 8 kesadaran, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Setelah aku bangun, semua kesadaran menjadi satu dan sepenuhnya dikendalikan oleh aku. Itu sebabnya kepala ke-9 disebut kepala kehancuran, kepala murka surga. Aku adalah dewa kehancuran murka surgawi yang sebenarnya sekarang. Tetapi emosi yang Anda bawa kepadaku masih ada dalam ingatan selama kita berjuang bersama di antara perjuangan hidup dan mati dan aku tidak akan menyakiti Anda, satu-satunya manusia di dunia ini. Di masa depan aku akan membawamu untuk menghancurkan dunia lain dan aku tidak peduli dengan manusia lain. Aku membenci mereka. Dewa pencipta harus bangga dengan manusia yang dibuatnya. Bahkan aku dewa kehancuran murka surgawi yang agung, Chimera berkepala 9 dibunuh oleh manusia sekali. Tapi hanya sekali. Tuanku, apakah kamu tidak mengerti? Tunggu dan lihat bagaimana aku menghancurkan klan iblis yang paling kamu benci. Long Hao Shen. Suara Kaisar Dewa Iblis berdering dan dia mencoba melawan kekuatan Austin Griffin. Long Hao Shen berbalik untuk melihat Kaisar Dewa Iblis. Mereka saling memandang dan dia melihat banyak hal di mata Kaisar Dewa Iblis. Pesan dari jiwanya memberitahu Long Hao Shen tentang niatnya. Tubuh Long Hao Shen gemetar karena marah. Dia berbalik dan mengangkat pedang keabadian dan penciptaan menuju Hao Yue. Hao Yue, aku membawamu ke dunia ini. Jika kamu ingin menghancurkan dunia ini, bunuh aku dulu. Dia mengepakkan akupnya dan berbalik ke seberkas cahaya yang berkedip ke arah Hao Yue. Long Hao Shen tidak bisa mempercayainya. Rekan pentingnya yang paling terpercaya akan mengkhianatinya dan bahkan menjadi iblis yang akan menghancurkan dunia ini. Hao Yue telah menjadi lebih menakutkan daripada Kaisar Dewa Iblis dan klan Iblis.
Tapi Long Haoshen masih memiliki harapan bahwa Hao Yue tidak akan menyakitinya. Mata Austin Griffin penuh dengan penghinaan. Tuan, apakah Anda tidak mengerti? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis sendirian? Bagaimana Tuan bisa bertarung denganku jika Tuan bahkan tidak bisa mengalahkannya? Aku memanggil Anda Tuan. Apakah kamu benar-benar berpikir maka kamu adalah tuanku? Austin Griffin mengangkat tangan kirinya ke arah Long Haoshen. Tiba-tiba aura menakutkan muncul di sekitar Long Haoshen dan melarangnya bergerak. Austin Griffin berkata dengan dingin, tahta dewa keabadian dan penciptaan yang Anda miliki. Aku benci karena memiliki jejak nafas dewa penciptaan. Jika bukan karena Anda melindungiku untuk berevolusi dari berkepala 6 menjadi berkepala 8, apakah menurut Anda aku akan dengan mudah memberi Anda pengakuan tahta? Sekarang tidak ada gunanya, biarkan aku menghancurkan jejak nafas yang ditinggalkan oleh dewa penciptaan terlebih dahulu. Austin Griffin mengepalkan tangan kanannya dan seikat cahaya ungu melesat ke arah Long Haoshen. Suara guntur yang tajam terdengar di tanah dan tahta dewa pembantaian dan penghakiman tiba-tiba meledak di tubuh Long Xingyu dan menerobos tekanan dari Hao Yue. Dia melintas dan berhenti di depan Long Haoshen, memeluknya dan memblokir serangan cahaya ungu dari Hao Yue dengan punggungnya. Long Xingyu dan Long Haoshen saling berhadapan dan Long Haoshen melihat sedikit kelegaan di mata ayahnya. Long Xingyu tersenyum. Bahkan dengan perlindungan tahta ilahi tertutup dari malapetaka dan pembantaian, dia tidak dapat bertahan dari serangan Austin Griffin, terutama karena dia baru saja menggunakan kekuatan tahta untuk mencapai Long Haoshen. Tanpa perlindungan apapun, di bawah serangan Austin Griffin, dia pasti akan terbunuh. Namun, Long Xingyu tersenyum tanpa penyesalan dan bahkan sedikit bersemangat. Itu karena dia akhirnya melakukan sesuatu untuk putranya, bahkan jika dia telah membayarnya dengan nyawanya sendiri. Tidak, Long Haoshen menjerit dan 9 garis tanda emas ungu menyala tiba-tiba. Dia berjuang keluar dari tekanan Hao Yue dan memegang kedua tangan ayahnya. Tubuhnya berputar 180 derajat di udara. Senyum Long Xingyu membeku dan saat berikutnya, seikat cahaya ungu itu menghantam punggung Long Haoshen dengan keras. Bang! Long Haoshen bergetar hebat di udara saat dia mendorong Long Xingyu kembali ke tanah. Tanpa dukungan dari tahta, dia tidak bisa lagi melarikan diri dari tekanan Hao Yue. Armor keabadian dan penciptaan berseri-seri dengan cahaya putih terang dan cahaya ungu yang ditembakkan oleh Austin Griffin sepertinya meleleh menjadi cahaya putih ini. Suara guntur yang keras terdengar di tubuh Long Haoshen dan baju besi itu mulai retak. Jika cahaya ungu terus menyerang, maka senjata ilahi ini akan hancur selamanya. Kekuatan Austin Griffin tidak terbayangkan. Seperti yang dikatakan Agares, bahkan dewa sejati pun tidak akan mampu bersaing dengan Austin Griffin. Tubuh Long Haoshen bergetar dan kekuatan tahta dewa keabadian dan penciptaan dan pedang keabadian dan penciptaan tiba-tiba berubah menjadi 13 cahaya dan kembali ke asalnya, kemudian diserap oleh Long Haoshen ke dalam tubuhnya. Dia tidak mampu memiliki senjata ilahi ini untuk dihancurkan. Mungkin ini akan menjadi harapan terakhirnya di beberapa titik. Long Haoshen mengambil tindakan saat dia mengambil kembali tahta. Dia merentangkan tangannya di dua sisi dan dua kilatan cahaya ungu menyebar dengan cepat di tangannya dan beralih ke dua pedang berat, yang diubah dari kekuatan spiritualnya sendiri. Dan kekuatan ini tidak hanya mencakup nafas Hao Yue tetapi juga kekuatan cahaya, yang berubah menjadi senjata terkuat yang bisa dibuat Long Haoshen saat ini dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian, tubuh Long Haoshen berubah menjadi kilatan cahaya ungu yang berlari menuju Hao Yue. Cahaya di tubuhnya berubah menjadi warna ungu keemasan sepenuhnya dan tekanan dari Hao Yue tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Untuk melawan Hao Yue,
Long Hao Shen mengaktifkan kekuatan Hao Yue di dalam tubuhnya. Dan hanya dengan darah Hao Yue, dia bisa melawan Hao Yue. Long Hao Shen secara alami meningkatkan levelnya dengan sangat cepat setelah Hao Yue menumbuhkan kepala ke-9 karena kontrak darah mereka. Hanya kemajuan itu yang ditekan oleh Austin Griffin. Sekarang Long Hao Shen mengaktifkan darah Austin Griffin dan bagian kekuatan itu meledak, yang membuat auranya sangat mirip dengan Austin Griffin. Long Hao Shen tiba di depan Austin Griffin seperti kilat dan mengeluarkan serangan wujud mata Brahma. Mata emas ungu besar muncul di langit. Jutaan cahaya emas ungu menjadi satu dan menembak ke arah Austin Griffin. Long Hao Shen menyadari bahwa Hao Yue telah pergi atau dimakan oleh Austin Griffin saat dia mengeluarkan serangan. Sekarang di depannya berdiri Dewa Kehancuran Murka Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, dan dia bukan lagi Hao Yue. Dia adalah binatang buas yang ingin menghancurkan segalanya. Dia tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyaingi kekuatannya, dia tetap menyerang. Long Hao Shen tenang sekarang dan serangannya tentu saja berharga. Austin Griffin mengerutkan kening dan sepertinya tidak mau melawan Long Hao Shen. Dia membiarkan mata Brahma mengenai tubuhnya dan tidak bergerak. Cahaya ungu menyinari Austin Griffin tetapi hanya membuat lapisan cahaya mengkilap dan tidak membahayakannya. Kemudian mata emas ungu itu langsung berubah menjadi pita dan melintas di tubuh Austin Griffin. Ini adalah serangan kedua dari 3 teknik serangan wujud mata Brahma, sebagian asli. Sebelumnya dia menggunakannya teknik ini untuk membunuh Fast Sago dan sekarang dia menggunakannya untuk melawan Austin Griffin. Austin Griffin berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Serangan Long Hao Shen tampaknya tidak ada bedanya baginya. Dia hanya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Long Hao Shen. Pada saat ini, bundel besar cahaya ungu bersinar, yang merupakan heksagram aneh yang berseri-seri dengan cahaya emas ungu. Semua elemen di udara, termasuk aura Austin Griffin, semuanya berkumpul menuju heksagram dengan cepat. Tubuh asli Long Hao Shen bersinar terang dan kekuatan penghancur itu sepertinya merobek tubuhnya. Wajah Austin Griffin menjadi pucat. Dia akhirnya pindah. Dia melintas dan tiba di depan Long Hao Shen dan memukul dadanya. Long Hao Shen tersenyum saat dia menunggu langkah ini. Heksagram berseri-seri dan serangan terakhir dari 3 serangan Brahma, langit dan bumi akhirnya keluar. Heksagram ungu menjadi ilusi dan bergerak-gerak. Itu berubah menjadi pusaran air ungu besar. Langit dan bumi kehilangan warnanya dan semuanya kembali menjadi satu. Sementara itu di dunia tanpa cahaya matahari, bulan, dan bintang, seikat cahaya keemasan 9 warna keluar dari pergelangan tangan kiri Long Hao Shen dan terbenam dalam cahaya ungu dan kemudian menyerang ke arah Austin Griffin. Tubuh Long Hao Shen didorong ke tanah oleh telapak tangan Hao Yue dan membuat lubang besar. Tapi dia tidak melepaskan banyak kekuatan serangan karena siapapun bisa melihatnya dengan jelas. Long Hao Shen bangkit kembali dan berdiri setelah dipukul. Tapi Austin Griffin tampaknya tidak sehat. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya 9 warna dan di dadanya muncul lubang kecil. Long Hao Shen menggunakan apa yang paling dia miliki dan mengeluarkan serangan tingkat senjata ilahi dengan langit dan bumi dikombinasikan dengan perisai bulan. Kekuatan yang kuat ini bahkan melukai Austin Griffin, yang hampir tak terkalahkan. Namun, sama seperti semua orang merasa senang karenanya, lubang di dadanya sembuh seperti gelombang air seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menatap dingin ke arah Long Hao Shen yang berdiri di tanah. Tuanku, sepertinya kamu tidak peduli dengan persahabatan kita lagi. Agung sekali, kekuatanmu tidak cukup. Sudah kubilang di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancamku. Kamu pikir kamu bisa? Long Hao Shen menghela nafas dengan sedih. Anda benar, aku tidak bisa menyakitimu.
Tapi kamu menelan jiwa Hao Yue, jadi aku akan menghancurkanmu tidak peduli berapa harga yang harus aku bayar. Anda mengatakan bahwa aku adalah ketua aliansi kuil, ksatria kemuliaan dan pemimpin ilahi tersegel. Sebagai pemimpin manusia, aku harus melindungi rakyatku dan dunia ini. Siap, kakek. Kaisar Dewa Iblis terkejut ketika mendengar Long Haoshen memanggilnya kakek. Dia menatap Long Haoshen dengan tidak percaya tetapi hanya melihat matanya yang tegas. Kaisar Dewa Iblis mengangkat pedang naganya secara instan. Sebagai setengah dewa, Austin Griffin tidak bisa membatasi dia untuk bergerak hanya dengan tekanan. Saat dia mengangkat kata-katanya, seluruh dunia tampak menyala. Ungu di udara akhirnya berubah. Wajah Austin Griffin menjadi pucat. Dia akhirnya merasa terancam. Kemudian, semua pilar Dewa Iblis menyala. Kaisar Dewa Iblis bergerak dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dan pilar naga langit emas gelap mengembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak hanya dia, tetapi juga Agares melakukan hal yang sama dan melepaskan kekuatan pilar Dewa Iblisnya sendiri. Di depan benteng pengusir naga, pilar-pilar itu menyala satu persatu dan terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Bahkan pilar tanpa Dewa Iblis menyala dengan cahaya paling terang. Serangan Long Haoshen sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengalahkan Austin Griffin karena dia jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Dengan berkomunikasi dengan Kaisar Dewa Iblis dengan mata dan jiwanya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia menyerang Hao Yue untuk mengulur waktu bagi Kaisar Dewa Iblis untuk bersiap. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua musuh ini, antara iblis dan manusia yang bertarung satu sama lain selama 6.000 tahun, suatu hari akan bergandengan tangan. Austin Griffin juga terkejut sehingga dia jatuh ke dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis. Formasi membunuh dewa, jeritan tajam Kaisar Dewa Iblis terdengar dari pilar naga seolah-olah dia telah menjadi gila. Cahaya keemasan gelap bergegas ke langit dan sepertinya terhubung dengan titik terjauh surga. Cahaya keemasan gelap yang kuat menutupi tubuh Hao Yue dan menunda aksinya, kemudian bulan ungu dan cahaya bintang oranye menyala pada saat yang sama, yang merupakan kekuatan pilar Dewa Iblis bulan dan pilar Dewa Iblis bintang. Tiga pilar Dewa Iblis membentuk formasi inti formasi Dewa Pembunuh, yang mengunci tubuh Austin Griffin di tengah. Tubuh Austin Griffin di tengah.